kebetulan sebagai orang Jogja gitu, ya kata tili itu artinya mengunjungi gitu. Makanya refrainnya adalah pergi ke Jogja, bukan pulang ke Jogja. Tapi itu kayak mau ngasih tahu keresahan ini ingin membawa aku untuk pergi ke sana. Jadi perasaannya itu adalah perasaan untuk ingin ke sana. Kalau misalnya aku ambil kata pulang ke Jogja, takutnya itu menandakan aku sudah di Jogja. Iya. Gitu. Jadi, pergi ke Jogja, rumahku pulang, suasana sederhana, hangat ku temukan tenang. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari. Sobat WK pasti tahu dengan lagu, aduh masa saya harus nyanyi sih. Everybody knew. Salah satunya itu. Kita sambut Citra Scholastika. Rame banget ya Mas. Scholastika Citra Kirana Wulan nama aslinya. Nama populernya dibalik, baptisnya jadi ke belakang. Iya. Hari ini udah kemarin sih sebenarnya Sobat TK, Mbak Citra merilis single baru. Nanti akan cerita. Jadi Mbak Citra sebenarnya menghilang juga enggak ya. Menghilangkan. Kadang-kadang kalau kita begitu nggak pernah muncul di TV itu nganggapnya ngilang, padahal kan tetap berkarya, tetap beraktivitas gitu. Sesekali kalau misalnya ada acara TV yang memang sesuai konsep aku dan media promo aku juga, atau biasanya ada kayak spesial acara khusus dari TV, misalnya ulang tahun atau apa, aku masih ambil gitu. Cuman karena memang sekarang media untuk nyanyi di TV udah memang kurang sangat ya. kurang. Programnya gitu. aja banyak yang hilang. Programnya banyak yang hilang, sedangkan yang mungkin berlalu lalang di sosial media kalau nggak podcast, ya mungkin acara gosip tapi dengan konsep podcast gitu ya Mas. Sebenarnya bukan aku nggak mau, tapi aku lebih ketakut sih Mas, karena menurut aku podcast itu kadang kan nggak selalu ditonton pada waktu berdekatan. Betul. Juga ya, misalnya kita podcast di bulan Januari itu akan tayang atau ditonton orang-orang di bulan Januari, bisa jadi ada orang yang nonton 1 tahun kemudian gitu. Kadang informasi yang disampaikan hari ini gitu, kadang mungkin bisa berbeda gitu sama apa yang akan terjadi di 1 tahun kemudian gitu. Jadi kadang aku agak takut sebenarnya membicarakan hal-hal gitu. Jadi kalau itu nggak berkaitan dengan karya aku atau yang berkaitan dengan musik gitu, aku mungkin lebih cenderung menghindari aja sih Mas, karena takut bukan di porsinya untuk ngomong gitu. Tetap ada kekhawatiran ya, bahwa apa ya, kalau ya namanya figur kan memang udah risikonya begitu ya, tiba-tiba jadi omongan banyak orang. Tapi mungkin aku lebih banyak aja takutnya. Kalau yang lain mungkin lebih kayak ya udah memang medianya sekarang gitu, jadi mungkin lebih take a risk gitu. Kalau aku banyak takutnya sih. Mungkin setelah aku juga agak lama jeda nggak berkarya, kayaknya ketakutan itu ternyata membuat aku malah jadi shutdown. Jeda gitu. Lama itu berapa lama? Sebenarnya bisa dibilang 6 tahun. Masa? Iya, karena sebenarnya di tahun 2020 aku sempat merilis lagu, tapi nggak sempet diapa-apain gitu, nggak sempet dipromoin karena pandemi. Dan ya kita semua bingung dengan kondisinya, jadi aku nggak bisa menyalahkan siapapun. Kita benar-benar nggak bisa berkarya sama sekali. Sejak itu mungkin aku juga agak pasang surut, bimbang dengan kondisi pandemi. Aku harus tetap nyanyi, tapi aku bingung untuk berkaryanya gimana. Ada banyak keresahan, kegundahan, dan semua itu malah bikin aku jadi kayak nge-freeze gitu sih Mas. Sehingga mau ketemu orang aku insecure, mau
mau berkarya nggak ketemu idenya gitu. Jadi benar-benar itu tahun-tahun yang penting hidup gitu. Aku ngerasa aku pengen hidup dengan, mungkin kalau nggak bisa nyala di musik, mungkin aku berbisnis gitu. Dan akhirnya itulah yang menghidupi aku juga, dengan mencoba berbagai bisnis. Ada Dan yang sempat dilakoni sampai akhirnya sampai hari ini juga ada beberapa yang memang aku coba geluti gitu, dan di luar musik. Cuman memang aku nggak bisa banyak cerita soal itu karena memang memang di luar dari musik gitu, Mas. Itu adalah proses pembelajaran aku juga, gimana aku pengen tahu kalau nggak nyanyi itu aku ngapain gitu. Terus aku itu biar tetap bergerak aja ya. Biar tetap berdaya dan bergerak, bisa tetap ngerasa live gitu, Mas. Tapi suwe ya. Aku juga ngerasa proses lama itu agak scary juga, karena kalau aku terus-terusan bingung dan takut, umur juga nggak berhenti gitu, Mas. Umur aku terus bertambah. Tiba-tiba udah tambah 5 tahun, 6 tahun gitu. Dan di tahun ini dan sebenarnya di dalam kegunaan aku itu akhirnya aku lebih fokus ke lagu-lagu rohani. Makanya sempat beberapa. Iya, ada beberapa single sampai akhirnya karena menang di beberapa kategori, jadi aku kayaknya punya semangat lagi. Iya, aku mulai punya kepercayaan diri untuk kayaknya mungkin melihat respon pendengar aku yang juga berbeda keyakinan, mereka ngerasa kayak kok Citra nggak nyanyi lagi gitu. Mereka punya kerinduan itu, mereka tidak meninggalkan aku, hebatnya gitu. Jadi sebenarnya lagu yang baru aku tulis ini sebagai hadiah untuk penantian yang panjang, bukan hanya untuk para pendengar aku, tapi juga buat diri aku sendiri. Bentar, terakhir berarti single apa? Yang mana nih? Sebelum Tili Jogja itu. Sebelum Tili Jogja rohani semua. Terakhir tahun? Tahun 2024 mungkin. Kalau rohani itu selama pandemi tetap coba dikerjakan. Nggak langsung sih, Mas. Tapi kalau yang lagu komersial, yang nge-pop itu terakhir? Itu ya 2000. Kalau singlenya banget itu 2018 berarti. Lagu apa itu? Judulnya You Don't Have to Go. Itu lagu mencoba ranah ya agak-agak ada sentuhan EDM-nya gitu. Terus setelah itu memang benar-benar belum ini lagi ya? Setelah itu aku mungkin karena aku terlalu banyak mencicipi banyak genre ya, Mas. Kayak perjalanan aku 15 tahun berkarya ini survival mode banget gitu. Selalu coba apa yang lagi tren, apa yang lagi bisa dicoba, coba aja terus gitu. Sampai itu semua membuat aku juga, ya sebenarnya ada sisi positifnya, mungkin aku bisa bertahan terus. Tapi sisi lainnya juga aku bingung dengan benang merah musik aku. Aku kayak ngerasanya begitu ya? Aku ngerasanya begitu. Walaupun orang bilang kayak, aduh kalau dengar suaranya langsung tahu Citra. Aku tuh kayak nyenengin aku, itu nyenengin hatiku. Tapi kalau begitu aku mulai aktif di TikTok sekarang, dengan berani untuk mengekspresikan diri, berani untuk akhirnya podcast dan lain-lain, aku semakin semangat gitu untuk benar-benar ngerasa bahwa ada value yang pengen aku sampaikan gitu, ada yang pengen aku ceritakan, bukan dari rasa takutku, tapi aku belajar dari rasa takut aku. Termasuk apakah kalau sempat dibaca-baca termasuk ikut nyemplung ke partai politik itu termasuk bagian itu? Itu sebuah kepleset sih, Mas, sebenarnya. Kenapa? Karena itu di luar dari plan. Tanpa rencana ya? Itu di luar plan, dan aku tiba-tiba disuruh. Jadi waktu itu ya, aku mau disclaimer ya. Momen tahun itu adalah aku lagi suka-sukanya bikin komunitas untuk melayani dari bentuk pendidikan atau dari bentuk kebutuhan pangan gitu. Dan aku lagi suka-sukanya explore ke beberapa daerah untuk terjun langsung gitu. Hal itu sangat membuat aku hidup, Mas. Jadi aku sangat enjoy dan sangat nyari-nyari kayak ada lagi nggak yang bisa aku support gitu. Sampai akhirnya ada yang bilang bahwa ada nih yang mau siap support Citra gitu. Tapi nanti akan ada banyak kepentingan-kepentingan di dalam itu. Terus aku pikir kepentingannya sama hasilnya akan sebanding nggak ya gitu. Ya pastinya melalui media yang besar kamu pasti akan bisa disupport lebih besar, kamu juga bisa membantu lebih besar
Jadi aku okein, tapi aku belum tahu kalau itu adalah tes calon legislatif. Jadi waktu itu aku cuma dikasih tahu kalau aku sudah dipersiapkan dananya dan lain-lain. Hanya ketika Tapi tahu kan itu parpol? Tahu saat enggak, itu? aku cuma tahu nama-nama pada waktu itu. Tapi dikasih tahu bahwa nama-nama ini adalah politisi atau orang parpol gitu. Dan karena waktu itu aku condong ke salah satu daerah, jadi aku pikir gak ada masalah lah gitu. Mungkin mereka mau melakukan aksi berdaya yang memang langsung aksi nyata gitu. Sesuai dengan programnya. Betul. Gitu, program kampanye. Ya udah akhirnya aku ikut. Long story short, ada tes dan cuman aku agak curiga kok tulisannya tes psikologi untuk calon legislatif gitu. Di situ aku langsung cross check dan lain-lain. Aku tanya kayak, ini apa ya gitu. Oh itu cuman cover aja, isinya aja yang penting gitu. Setelah aku isi dan lain-lain, akhirnya aku menjanjikan ke tim komunitas aku punya dana segini untuk kita melakukan. Jadi begitu isi langsung dananya keluar itu ya? Oh enggak, sebelum itu justru setelah aku bilang baru akhirnya untuk aku ngelakuin cek psikologi dan lain-lain, aku sepolos dan seaneh itu juga untuk tidak cross check lebih detail ya. Tapi salahku adalah aku sudah menjanjikan bahwa ada dana yang aku terima dan dana ini bisa langsung dipakai untuk kita bangun PAUD, ngebenerin kayak semacam klinik gitu, klinik cepat gitu Mas di daerahnya yang lagi aku fokuskan. Tiba-tiba pas aku dapat laporan, ini aman untuk bisa menuju calon legislatif, sudah diberikan tempatnya, di mananya dan tim sesnya. Di situ aku kayak itu udah disiapin semua tuh ya, tinggal jalan aja sebenarnya. Tinggal jalan aja, tapi mereka sangat suka dengan program aku karena aku pengen ngapain. Sebenarnya nggak ada yang buruk sih dari hal itu semua ya Mas. Cuman aku ngerasa aku nggak tahu apa-apa gitu sebetulnya. Seandainya aku punya materi yang sesuai dengan kandidat gitu, mungkin aku akan lebih percaya diri gitu. Mungkin aku akan lebih mempersiapkan dengan benar gitu, bagaimana privilege yang aku punya ini aku pakai dengan maksimal gitu. Nah pada waktu itu aku nggak siap, jadi aku pikir itu sesuatu yang kepleset gitu. Kalau aku siap-siap kan mungkin aku lebih ancang-ancang gitu loh Mas. Benar. Gitu. Beda penerimaannya ketika udah siap dan tidak ya. Belum gitu. Belum siap. Akhirnya apa? Akhirnya aku terima karena berat sekali untuk aku bilang, wah aku nggak bisa mengemban panah. Iya, panah ini gitu. Aku berharap yang penting busurnya tepat gitu. Entah gimana aku memanahnya dari mana gitu, aku merasa yang penting busurnya tepat. Dan pada waktu itu aku sudah langsung terjun ketemu masyarakatnya, dan aku melihat betapa mereka sangat berharap. Sampai mungkin karena aku datang bersama teman-teman aku, mereka pikir mereka sepercaya itu gitu. Dan lebih uniknya lagi, aku mendapatkan suara yang sangat banyak Mas. Jadi akhirnya benar-benar ngikut itu. Akhirnya aku benar-benar ikut di 2019 sampai foto dan aduh, aku kalau inget itu aku agak malu, tapi bukan malu in a bad way ya Mas. Lebih ke malu kayak astaga, aku malu sama mereka yang mungkin benar-benar lebih bersungguh-sungguh gitu ya. Tapi aku lebih terharu lagi karena melihat proyeknya aku juga lancar, sukses, terus yang memberikan dana juga bahkan kayak bertanya-tanya kok ini buat itu semua gitu ya. Buat aku tentu nggak semuanya karena aku punya tim ses yang perlu aku kasih tenaga gitu. Ya aku pakai untuk itu aja sih Mas, karena aku ngerasa hidup lagi baik-baik aja pada waktu itu. Aku nggak tahu bahwa setahun kemudian pandemi gitu. Jadi program-program itu berjalan lancar. Apa? Jadi nggak sih? Akhirnya nggak jadi. Aku kalau dari suara aku kalah sama memang paling digadang-gadangkan. Cuman yang paling kita pertanyakan adalah kok bisa suaraku sebanyak itu. Itu aja sih. Karena aku pikir kayaknya aku cuman produksi beberapa kota gitu. Maksudnya aku cuma beberapa daerah gitu. Ada beberapa kampung yang memang aku agak fokusin, tapi kok bisa sebegitu luasnya gitu. Jadi sampai teman-teman aku bilang apakah ini pertanda gitu. Cuma ya nggak tahu lah, 5 tahun lagi jadi harusnya. Sampai sejauh ini sih nggak ada persiapan ya Mas. Persiapannya cuma ke lagu aja. Tapi kapok atau enggak? Ditinggalkan atau tidak setelah itu?
tahu nih, oh ternyata suaraku ternyata banyak loh. Sebenarnya jujur dari 2020 berarti aku meninggalkan sih Mas, karena nggak ada yang aku maintain. Oke. Aku left group bukan karena aku gimana-gimana, cuman karena aku ngerasa aku nggak keep up dengan informasinya, dengan update-nya. Aku nggak tahu setelah aku nggak jadi terus aku mau ngapain. Aku nggak ada perencanaan di situ. Jadi aku merasa beda jalan aja gitu. Jadi kalau dibilang kapok, aku nggak tahu ya apakah aku fulfill dengan apa yang sudah aku kerjakan. Aku cuman enjoy dan senang dengan apa yang dibutuhkan tercapai. Udah itu aja, that's all gitu. Nggak ada kayak apakah aku sudah memberikan gambaran yang baik, apakah ini bisa jadi peluang. Selama 5 tahun ini aku nggak kepikir ke situ. Jadi kemarin nggak ikut sama sekali. Ada beberapa yang nawarin, tapi fokus aku lagi pengen bikin musik aja waktu itu. Jadi tetap pengennya nyanyi ya. Iya, sama kemarin karena aku udah terlanjur bikin bisnis lain, jadi kayak udah fokus ke bisnis lain. Iya. Jadi Tilek Jogja ini jadi penanda kembalinya citra Scholastika di industri musik, atau ya apa namanya, Citra ingin bahwa gue tetap eksis loh, membuktikan tetap ini loh, eksistensinya terjaga. Kayaknya can be both ya Mas. Karena Tilik Jogja ini awalnya aku mau menunjukkan tentang kerinduan aku sebagai anak rantau pulang ke kampung halamanku. Ya bentar, dapilnya dapil Jogja pasti ya? Oh bukan kebetulan. Unik ya. Mungkin karena nggak dipersiapkan itu Mas. Mungkin kalau dapilnya Jogja itu jadi loh. Tahu ya. Halo. Nggak tahu ya Mas, cuman itu tadi uniknya. Pada waktu itu banyak yang bertanya, makanya aku semakin bertanya-tanya Mas, kok bisa orang milih aku padahal aku bukan putri daerah. Sebenarnya penasaran itu kan bisa membuat kita jadi semakin bersemangat untuk 5 tahun coba lagi itu. Enggak ya ternyata ya. Enggak lagi Mbak, aduh nggak tahu ya Mas, aku nggak ngerti jawaban aku. Belum nggak tahu juga apa mau jadi apa tiba-tiba. Lalu tadi Tilik Jogja. Sebenarnya gini Mas, awalnya karena aku ngerasa aku kangen pulang, kangen kayak kok hidup di kota ini banyak gusarnya ya gitu. Enggak tenang ya? Enggak tenang. Orang tentrem gitu. Orang tentrem, orang ayem gitu. Aku lagi cari ayem gitu. Sama. Dengan dengan kini di kota besar dengan banyaknya orang beradu kasar gitu. Aku merasa apa sih yang aku cari gitu, dan kenapa ya aku kok bisa lama ini ya di Jakarta gitu, kok tiba-tiba udah 15 tahun gitu. Jadi dari itu dulu core ya, pengen nyeritain tentang nasib anak rantau gitu. Tapi ternyata akhirnya aku menemukan lagi kalau aku comeback dengan lagu yang sangat segmented gitu ya, karena aku menggunakan satu kota. Aku harus terima bahwa orang-orang yang nggak ada relate sama Jogja nggak akan dengerin. Aku mikirnya gitu sih tadi ya. Jadi aku simpan lah lagu ini. Aku pikir lagu ini buat nanti kalau ulang tahun Jogja, mendekati ulang tahun Jogja, aku akan rilis gitu. Jadi aku akan rilis lagu yang satunya lagi yang nextnya akan jadi single kedua ini. Tapi teman-teman band aku pas dengerin beberapa demo aku, mereka pas denger mereka bilang kayak, ih kok nyentuh banget gitu, menyentuh hati mereka, padahal teman-teman bandku nggak ada yang orang Jogja gitu. So aku bilang aduh jangan deh, takutnya segmented tadi gitu, dan aku memberikan pemahaman bahwa kayaknya yang lain aja. Tapi mereka bilang kayak, Cit, ini kan comeback ya, kenapa kamu nggak kayak memulai lagi gitu? Karena kamu merasa yang sebelum-sebelumnya itu bukan kamu banget. Kita pun merasa bahwa yang selama ini kamu nyanyiin gitu, apa yang selama ini mungkin sudah terlanjur dibawakan gitu ya, dengan banyaknya lagu-lagu yang udah pernah dicoba gitu. Kamu sendiri nggak menemukan bahwa itu bukan Citra gitu. Mungkin aku menemukan ketika aku nyanyi lagu rohani karena aku menulisnya gitu. Tapi ketika aku nyanyi lagu yang lain gitu yang sekuler gitu, aku ngerasa kayak aku suka, aku enjoy, aku nggak ada masalah, tapi aku merasa nggak ketemu gitu, nggak ketemu sama
citra Skolastika tuh yang kayak gimana. Aku nggak kenal citra Skolastika, aku cuma tahu Citra itu yang nyanyi ini gitu. Dan menurut aku kata teman band aku, dia bilang kayak menurut aku kamu harus kasih tahu sebagaimana kamu dulu waktu awal audisi. Halo, aku Citra, aku dari Jogja, gitu. Dan aku ke situ udah langsung ketemu kayak, oh berarti aku harus bikin. Kenapa aku berani pergi ke tempat yang jauh? Apa ya dasarnya? Oh dasarnya adalah aku punya cita-cita yang besar. Disitulah aku akhirnya memasukkan itu di bait pertama. Bait pertama. Loh, Gitu ini sih, lagu Mas. ciptaanmu sendiri berarti? Iya, ini lagu Tulisanmu ciptaan sendiri? aku, tulisan aku, tapi disempurnakan, diindahkan dengan alunan musik yang dibuat oleh teman-teman band pengiring aku. Band pengiringnya tetap. Berarti kalau Citra Skolastika nyanyi, Ada mereka. Selalu mereka. Hampir sudah 10 tahun. Mereka membersamai setiap panggung aku, dan selama ini aku mencari-cari mau kolaborasi sama siapa ya untuk membuatkan musik, tapi kenapa nggak sama mereka yang paling kenal aku di atas panggung gitu. Aku punya pemahaman itu yang sedikit demi sedikit malah membantu aku untuk menemukan diri aku sih, Mas, melalui lagu ini. Apa nama bandnya apa? Enggak, maksudnya itu band pengiring aku. Jadi mereka nggak punya nama? aku nggak Citra Skolastika Band. Cuman biasanya gitu, kalau lagi live gitu aku biasa bilang kayak Skolastika Band gitu. Karena Skolastika tuh kayak sekolah gitu, jadi kayak ini yang kita masak, kita pelajari bersama. Di Jalan Kaliurang itu ada tuh Skolastika. Iya, itu untuk Loh, tempat. Citranya mana? Jogjanya mana? Aku Sleman. Slemannya mana? Slemannya Condong Catur. Condong Caturnya mana? Ngemplak. Ngemplak, nggak ada ya Condong Catur ngemplak. Ngaglik ngemplak, iya. Masuk ke apanya gitu. Jadi kalau misalnya di alamat, enggak, Jambu Sari. Oh, Jambu Sari. Dekat sebelum Condong Catur sih, sebelum Candi Gebang. Oh alah, udah ramai banget tuh sekarang. Kalau aku di asli Jogja ya? Jogja. Jadi lagu Tilek Jogja itu sebetulnya relate juga sama saya ini yang suka selalu merindukan Jogja. Jadi kalau mendengarkan itu, jadi mungkin nanti kalau ada lagu-lagu tentang Jogja ya, kalau nggak, mungkin nanti Tilek Jogja akan berdampingan dengan Yogyakartanya Kala Project. Aduh, terus ada juga sesuatu di Jogja, Mistis Saskia apa siapa itu ya? Aditya Sofyan sama Ayo kapan ke Jogja lagi, kapan lagu ini sobo gue. Nah, salah satu lagu baru yang tentang Jogja adalah punya Citra Skolastika ini sebetulnya. Jadi relate banget. Aku di belakang PLN Banteng. Jadi rumahnya Mas Duta, vokalis band terkenal itu, ya deket-deket situ lah. Soalnya Mas Duta itu kan juga sering pakai, ada salah satu kaos streetwear-nya di Jogja tuh namanya Starcross. Halo Starcross, siapa tahu aku di endorse. Dulu aku pernah magang juga di situ. Oh iya toh? Iya, kayak gambar-gambar di kaosnya gitu. Aku suka aja sama teman-teman banyak gitu. Sekarang masih ada itu? Harusnya sih masih ada ya di Kolombo. Pasar Kolombo. Jalan Kolombo. Karena itu kayak salah satu yang cukup beken gitu di di eranya, dan Mas Duta tuh sering pakai. Nah, Mas Duta tuh sering ke Jambu Sari buat ke Starcross itu. Jadi mulai masuk Indonesian Idol itu setelah saat masih 15 tahun, masih 6 bulan jadi SMA berarti ya? Pakai putih abu-abu, betul. SMA mana? SMA Depok, BBC. Oh, Bebersari. Kok ketawa, Mas? Bebersari itu terus ketemunya Atma Jaya, UPN. Nah, aku di Atma Jaya, Mbak Citra. SMA aku di De Brito. Wih. Jadi lulus. Pantesan gondrong. Harusnya aku tahu. Ini gondrong gara-gara pandemi. Berarti Masnya pinter, Mas. Enggak juga. Karena gondrong. Kan gitu. Seangkatanku tuh sama sekarang jadi ustadz. Salah satunya Ustadz Salman. Yang seangkatan Al Jogjawi, Mas Sakti. Seven itu satu kelas bertetangga. Kami itu kalau di rumah lama di Jalan Kaliurang di Pandega Padma, itu belakang rumahnya orang tuanya Mas Adam. Terus di selatan ada rumahnya Mas Sakti. Terus di utara ada rumahnya Mas Berdekatan semua ya. Tapi yang satu sekolah sama si Mas Saktinya. Tilek Jogja ini kemudian jadi bentuk kerinduan Mbak Citra terhadap
kota bentuk kelahiran. kerinduan. Makanya aku pas mencari judul lagunya, aku pengen cari sesuatu Termasuk yang suatu, Tilik. Kenapa suatu Tilik? kata Bisa gitu ya. jawab Kenapa banget. kenapa Tilik ya, pasti karena artinya ya mengunjungi atau kayak apa ya, nengokin atau kayak menjenguk gitu ya kalau ada yang tak Tilik gitu. Nah, tapi sebenarnya waktu aku cari-cari di KBBI, sebenarnya aku pertama KBBI dulu masih aku cari apa ya kata yang unik Yang gitu, pas, menandakan tentang menggambarkan lagu ini. Akhirnya aku ketemu kata tilik itu di KBBI itu. Aku cari tilik yang artinya adalah mengamati dengan amat sungguh gitu. Aku jadi kayak berarti ini kayak proses aku menilik kembali kehidupan aku, menilik bagaimana tempat pertama aku memulai mimpi aku. Dan kebetulan sebagai orang Jogja gitu, ya kata tilik itu artinya mengunjungi gitu. Makanya refrainnya adalah pergi ke Jogja, bukan pulang ke Jogja, tapi itu kayak mau ngasih tahu keresahan ini ingin membawa aku untuk pergi ke sana. Jadi belum sampai Jogja, tapi kayak perasaannya itu adalah perasaan untuk ingin ke sana gitu. Kalau misalnya aku ambil kata pulang ke Jogja, takutnya itu menandakan aku sudah di Jogja gitu. Jadi aku pengen cari apa ya yang bisa menandakan sedang dalam perjalanan tuh apa ya? Oh ya tilik itu. Karena kalau ngomong tilik itu kayaknya belum nyampe gitu. Betul. Jadi aku baru akan niat ya. Baru niat mau nilik gitu. Gitu. Jadi akhirnya itulah yang bisa mengartikan atau mengekspresikan sepanjang narasi dari lagunya. Itu tentang menilik kehidupan aku sambil tilik Jogja. Gitu. Itu baru-baru ini atau memang sudah disiapkan lama? Judul dan baru recording itu baru tahun ini. Tapi waktu bagan-bagan yang aku buat itu sebenarnya pertama kali dibuat itu refrennya doang. Dari refren niatnya cuma mau nunjukin kehangatan Jogja. Saat gundah itu atau saat tiba-tiba lagi workshop aja sama teman-teman band aku, kita lagi udah mempersiapkan, aduh nanti bentar lagi mau puasa nih, kita harus bikin sesuatu deh. Puasa kemarin? Puasa tahun ini. Lalu. Aku tuh selalu setiap mau mendekati akhir tahun pasti aku udah kayak mikirin puasa nanti mau ngapain ya, mau aku isi liburan kah, mau aku isi bikin project apakah gitu. Biasanya aku habiskan di puasa karena di situ pasti aku jadwal nyanyi nggak terlalu banyak gitu. Jadi dari situ aku cuman ketemunya ref doang. Nah dari ref itu aku pas lagi cari-cari lagu mau bikin demo, lagu itu yang dimulai, cuman aku simpen aja gitu. Dan ketika aku merasa mendapatkan semangat dan motivasi dari teman-teman bandku, barulah aku rangkai itu di tahun ini, di awal tahun ini, mungkin Februari ya, untuk jadi satu kesatuan lagu. Coba refnya kayak apa, Mbak Citra? Langsung ditodongnya gitu. Kaget aku, Mas. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, suasana sederhana, hangat ku temukan tenang. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Syahdu ya, tentrem gitu kan dengerinnya tuh. Itu pergi tuh kenapa tidak tilik ke Jogja, enggak gitu ya? Enggak tahu, aku enggak merasa manis. Wes dadi lagunya dadi lagi diprotes. Tilik ke Jogja. Sempet ada juga aja gitu kayak yang komen, "Kak, aku nunggu kata tiliknya dinyanyinya kapan?"
Oh enggak. Tilenya ada tapi di judul. Sebenarnya itu juga bagian dari hasil brainstorming aku sama teman-teman band aku, kayak anak, karena beberapa dari teman-teman band aku juga ada yang anak-anak Gen Z gitu. Dan mereka pikir kayak zaman sekarang tuh udah nggak terlalu zaman loh kalau judul itu harus sesuai gitu. Atau ya sebenarnya bukan mau sok keren atau sok nyentrik gitu ya, tapi lebih ke pengen coba sesuatu yang nyeleneh dikit gitu. Akhirnya dapat Tile Jogja ya. Tapi akhirnya terwujud ya, mengenang memori-memori masa lalu di kampung halaman. Jadi beneran Tile sih. Betul, ya meskipun akhirnya kita bisa setiap saat kita pulang, tapi setidaknya lagu Tile Jogja jadi obat kangennya Citra Scholastika, sekaligus jadi penanda, kalau boleh dibilang jadi penanda kembalinya hadirnya Citra Scholastika di industri musik Indonesia setelah tadi itu jeda dengan kisah perjalanan bermusiknya sendiri. Barangkali tadi sebetulnya Citra Scholastika itu cerita bahwa sekarang sudah mulai mencari-cari jalan sendiri, hidup mandiri, berkarya di industri musik Indonesia. Bahwa apapun sekarang kan bisa dilakukan sendiri, Mbak Citra. Udah 15 tahun, misalnya gini, ono kancaku sekarang tinggal di Sydney. Sebenarnya kerjanya di ini web developer, tapi dia itu suka nyanyi lagu-lagu rohani. Ya awalnya cuma gitar jadi lagu. Nah, dia nggak pernah pusing mikirin, ya karena mungkin dia tidak menyanyi belum jadi, bukan sesuatu yang jadi main job. Betul, gitu ya? betul main jobnya dia. Jadi lagu itu ya lempar aja, dia bikin, lempar ke platform. Aku mau mentendi, aku ramu tidak perlu memikirkan distribusi, toh sekarang lebih mudah. Apakah itu juga yang kemudian dilakukan? Iya, karena aku mungkin dari serangkaian kegelisahan, kegundahan, ketakutan dan segala perasaan-perasaan yang mengganggu itu, aku juga pasti melihat perkembangan musik yang lagi aku dengerin, yang lagi lalu lalang di semua media gitu. Aku menemukan sebuah gagasan bahwa musisi zaman sekarang itu sangat merdeka sekali dalam mengekspresikan seni dalam musiknya gitu, dan kemerdekaan itu adalah yang aku cari gitu. Dan ketika mereka merdeka, seperti mungkin temannya Maskin gitu ya, mereka sangat tulus, sangat melakukan karya itu dengan sangat apa adanya. Dan ketika mereka jujur, mereka juga sangat firm gitu dengan diri mereka, sehingga ketika ada penolakan atau rejection gitu, mereka akan sangat legowo karena yos nggak apa-apa, bukan musikmu gitu. Aku seneng kok gitu, karena itu nggak ada di aku selama ini. Maksudnya bukan nggak serta-merta nggak pernah ngerasain merdeka, cuma maksudnya lebih ke kayak selama ini selalu ada proyek yang lebih besar daripada kebutuhan aku. Karena ya sebenarnya tidak bisa disalahkan, karena aku bekerja sama dengan banyak orang, dengan banyak program, dengan banyak proyek, sehingga aku jadi cenderung untuk menyesuaikan. Tapi itu juga mempengaruhi jalan hidup aku juga, Mas. Jadi kayak setiap aku mengambil keputusan, aku selalu jadi kayak ya enak pialah tak melu gitu. Sedangkan itu jadi gerus diri aku gitu. Kepikiran gitu ya. Iya, dan itulah yang membuat aku juga mungkin dengan aku berkarya seperti ini, aku sekarang sudah mulai menerima bahwa akan ada yang nggak cocok, tapi akhirnya aku ada di sebuah level untuk kayak nggak apa-apa gitu. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, ya, tapi aku senang gitu. Udah nggak mikirin, ya maksudnya tetap komersial, tetap dipikirkan gitu ya. Aku tetap memikirkan karena itu tadi aku ada brainstorming, aku tetap tanya. Aku nggak akan seberani itu kalau memang ini akan seenggak enak itu gitu misalnya, Mas. Aku pasti butuh banyak orang di sekitar aku yang jujur mulutnya gitu, untuk memberikan kritik yang membangun. Ketika kritiknya itu sudah benar-benar bilang kayak wes ojo lah Cit, ya berarti aku juga nggak akan, aku pasti memikirkan juga hal-hal demikian. Intinya core-nya aku harus yakin dulu. Dari yakin aku juga
seperti menceritakan hidup aku dengan jeda yang panjang. Kemungkinan besar banyak orang yang juga udah lupa, dan mungkin yang baru-baru juga karena mereka nggak kenal aku. Tentu nggak mungkin aku berharap aku bikin lagu lain, yang penting gini deh, siapa tahu viral. Ya itu selalu akan gambling, Mas. Tapi ketika aku memulai untuk perkenalan dulu, kayak halo, ini aku Citra, aku dari Jogja. Mungkin buat orang-orang lama yang udah lama gak dengar aku, mungkin akan ngerasa lagu ini beda banget sama lagu-lagu aku sebelumnya. Mereka akan kaget bahwa oh, Citra tuh yang sebenarnya nggak seceria itu ya, gitu, nggak secentil itu ya. Mungkin akan banyak sekali, dan memang ternyata benar gitu. Aku ngeliat komen-komennya kayak, kok kayak bukan Citra ya. Bahkan operator waktu aku recording bilang, apa lagu ini? Tapi kok kebetulan orang Jogja. Tapi kok ini bukan Citra ini kayaknya gitu. Nah, di situ aku agak terenyuh ketika teman-teman band aku bilang kalau enggak, ini Citra banget gitu, dan dengan improvisasinya. Lagu ini gampang banget buat aku nyanyiin, Mas. Gampang. Bahkan ketika aku menulis lagu, aku tuh suka narsis sendiri, kayak aku bisa lagi nyetir, aku dengerin lagu suara aku sendiri. Dan itu yang agak jarang terjadi ketika lagu itu bukan aku yang nulis gitu. Kadang-kadang aku pernah ada satu masa yang kayak aku nggak siap tapi dipaksa untuk, keadaan memaksa untuk kayak harus nyanyiin dan harus suka sama lagunya dan harus bisa mengenakan lagunya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang bilang kayak Citra tuh paling bisa deh ngenakin lagu, aku tuh kayak butuh usaha gitu untuk aku mengenakan lagunya gitu. Andai orang tahu ya. Tapi aku merasa bersyukur juga Tuhan kasih aku kesempatan untuk bisa mengindahkan karya orang lain juga yang aku hargai. Cuman kadang-kadang itu tadi, nggak nyaman bukan berarti aku benci atau aku nggak suka gitu. Tapi makanya ketika aku mengerjakan sesuatu yang aku suka, aku juga akan seperti temannya Mas Kin, lebih enteng gitu Mas mengerjakannya. Seru nih Sobat WK. Tapi Mbak Citra, ini terakhir nih, ada ini nggak pesan apa buat Sobat WK supaya ya ini munculnya kembali Citra Scholastika, si Slemania. Sleman. Gerejanya di belakang sekolahnya dia ini. Aku di Mino. Oh, di Mino. Aku di Mino. Karena dekat rumahku, itu cuma jalan kaki. Iya. Lah pokoknya nyambung berarti kalau rumah ibu kan dekat sama gereja Mino itu. Apa yang mau aku sampaikan? Aku sebenarnya gak ada ekspektasi. Maksudnya untuk orang harus suka dengan versi aku yang seperti ini. Toh aku memiliki hubungan yang baik dengan partner aku yang sebelum-sebelumnya. Aku tidak mau kayak seolah-olah aku mau rebirth. Cuman bukan berarti aku kayak jangan melihat Citra yang dulu itu adalah sesuatu yang menyakitkan buat aku atau luka buat aku, sama sekali enggak sih. Karena aku ngerasa aku seperti ini juga karena proses itu. Jadi aku cuma mau memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang tadinya aku malu untuk ekspresikan. Aku merasa nggak sepercaya diri itu untuk aku show to the world gitu misalnya. Tapi kali ini mungkin aku mau memperlihatkan sisi aku yang benar-benar seapa adanya gitu. Jadi kalau memang lagu ini relate buat teman-teman, ketika aku sudah merilis lagu, aku merasa lagu itu juga sudah bukan milik aku lagi, bukan hanya milik aku lagi. Jadi kalau memang ada yang relate, bahkan aku lihat orang-orang yang udah mulai cover lagunya itu kayak kebanyakan cowok, Mas. Gak tahu ya, mungkin karena mereka membayangkannya janjinya lagi di kereta, genjreng-genjreng gitu. Jadi siapapun boleh menikmati lagu ini, dan harapannya sesusah apapun hidup di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, kalau lagi pengen rehat, ya sesekali jangan lupa rehat di tempat pertama kalian merasa diterima seapa adanya gitu. Oke. Terima kasih Citra Scholastika. Jangan lupa pulang ke Jogja. Harusnya Tile ke Jogja saja. Tile Jogja. Terima kasih. Ditunggu karya berikutnya. Amin, nanti ngobrol lagi lain waktu. Jangan berhenti berkarya. Pokoknya terus bergerak. Ditunggu, syukur-syukur nanti ada album lagi. Syukur-syukur nanti main film lagi.
setelah mantan lama loh beliau main film 2017. Aduh itu cameo aja support teman. Ya paling nggak teman. udah kenal sama orang-orang film, setidaknya nyantol lah lain waktu Mas Gadi Fernando kalau Ya, halo Gandhi, halo. Itu karya berikutnya di Transklasikal sudah mampir ke Palmerah. Terima kasih Sobat BK sudah nonton obrolan kami, mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa Tile Jogja. Terima kasih Bye-bye. semua, terima kasih Mas Kim. Thank you for Sama-sama, having Mbak me. Citra. Tur nuwun.